Hai hai hai, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian berbahagia dan baik-baik saja hari ini. Sehat selalu ya. Hari ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul V. Film ini dirilis tahun 2020 kemarin dan menceritakan pembalasan dendam seorang suami atas kematian istrinya. Bagaimana cerita selengkapnya? Oke, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan situasi kerusuhan yang terjadi di Hyderabad. Kebetulan sebelum kerusuhan itu terjadi, umat Muslim India sedang mengadakan tradisi Muharram. DSP Aditya yang menangani kasus ini berhasil menangkap penyebab kerusuhan itu, dan kasus kerusuhan itu pun ditutup. Karena keberhasilannya, Aditya mendapat medali kehormatan dan menjadi terkenal. Suatu malam di pesta perayaannya, Aditya didatangi oleh seorang gadis yang bernama Apurva yang berkeinginan untuk menjadi novelis berbaur kriminal. Dengan peran utamanya adalah Aditya. Karena pertemuan itu, Aditya dan Apurva menjadi teman dekat. Di malam yang sama, terlihat Inspektur Prasad diikuti oleh seorang lelaki. Prasad yang terlihat mabuk berusaha masuk ke rumahnya. Tapi lelaki itu memukul Prasad dan kemudian membunuhnya. Kita sebut saja lelaki itu dengan inisial V. Di pagi hari, Aditya mendapat kabar tentang tewasnya Inspektur Prasad. Ketika Aditya melihat mayatnya, terlihat pesan di kening Prasad bahwa pembunuh menantang Aditya. Aditya segera menyelidiki kasus Prasad. Diketahui sebelum kematian Prasad, nomor ponsel Apurva menghubunginya. Maka dari itu, Aditya mencurigai Apurva. Apurva menjelaskan alasan dia menghubungi Prasad, tak lain hanya ingin meminta izin untuk bertemu Aditya. Kecurigaan Aditya kepada Apurva pun terhapus di saat pembunuh menghubungi Aditya dan menantang Aditya untuk mencegah 4 pembunuhan lagi. Dan jika Aditya gagal, maka dari itu Aditya harus mengembalikan semua medali yang ia terima dan mengundurkan diri dari kepolisian, juga mengakui kegagalannya sebagai polisi hebat. Karena keangkuhannya, Aditya pun menerima tantangan itu. Penyelidikan berlanjut kepada teman Prasad yang bernama Malik Arjun. Malik Arjun adalah seorang pengusaha perumahan, tetapi naas bagi Malik Arjun, dia pun tewas di tangan V. V memberikan sebuah petunjuk untuk Aditya lagi. Petunjuk itu berisikan teka-teki untuk mengetahui pembunuhan selanjutnya. Apurva memberi kesaksian kepada Aditya bahwa dia pernah mendengar Prasad dan Malik Arjun membicarakan sesuatu. Pembicaraan itu berisi tentang ancaman pembunuhan untuk mereka berdua. Apurva ingat nama yang mengancam mereka adalah Vicky. Seketika ingatan Aditya tertuju kepada simbol yang ditinggalkan si pembunuh, yaitu simbol V. Vicky sekarang menjadi tersangka. Vicky yang sudah diringkus oleh Aditya berkata, ancaman kepada Malik Arjun hanyalah main-main, karena Malik Arjun telah merebut tanahnya secara licik dan dibantu oleh Prasad. Kecurigaan Aditya terhadap Vicky pun memudar, karena suara Vicky tidak sama dengan orang yang menantangnya. Aditya pun menjadi bingung saat itu. Kalau bukan Vicky yang membunuhnya, lalu siapa ya dan mengapa pembunuh itu menantangnya? Di tengah penyelidikan kasus, Apurva mengundang Aditya untuk makan malam bersama keluarganya karena hari itu adalah hari ulang tahunnya. Ketika makan malam berlangsung, mereka berbincang-bincang dan tanpa sengaja di tengah perbincangan itu terpecahlah teka-teki yang diberikan di si pembunuh itu. Teka-teki itu menunjukkan kota Andheri. Aditya langsung pamit malam itu dan pergi ke Andheri, tepatnya di Hotel Viswas yang sudah tak beroperasi. Benar saja V sudah berada di sana. Malam itu dia berniat menemui geng yang bernama KK. V berpura-pura ingin membeli senjata, tapi setelah senjata didapat, V malah menghabisi KK beserta anak buahnya. Aditya sampai tepat waktu malam itu. Aditya sempat melihat V dan langsung mengejarnya. V hampir saja tertangkap, tapi karena Aditya tertabrak mobil, V terlepas dari genggaman Aditya. Aditya
Upaya yang tak berhasil saat itu berlangsung kembali ke tempat di mana dia menemukan V. Dan dilihatnya mayat Keke yang dibekali sebuah petunjuk untuk korban berikutnya. Saat yang bersamaan, Aditya pun mendapat pesan dari pembunuh itu. Pesan itu berisi sebuah foto. Ternyata foto itu adalah foto Aditya saat bersekolah dulu. Dan di sebelah foto Aditya terlihat foto anak laki-laki dilingkari berwarna merah. Aditya tidak mengingat anak laki-laki yang ada di foto itu. Karena itu, Aditya memutuskan untuk pergi ke sekolahnya yang dahulu. Gurunya berkata bahwa anak laki-laki itu bernama Pisnu. Terakhir kali ia mendapat kabar bahwa Pisnu sedang mendaftar akademi militer. Dengan penasaran, Aditya mencari tahu tentang Pisnu dan ditemukanlah teman dekat Pisnu juga seorang tentara militer. Dia bernama Ratna Kumar. Saat ditemui, Ratna Kumar terlihat dalam keadaan yang memprihatinkan, yang duduk di kursi roda. Lalu, kehidupan masa lalu pun diceritakan oleh Ratna Kumar. Dulu Pisnu adalah tentara militer yang ditugaskan di Kashmir. Dia adalah tentara yang pemberani dan mampu mengalahkan semua musuh-musuhnya termasuk teroris. Pisnu menikahi seorang wanita cantik yang bernama Sahiba. Sahiba adalah gadis yatim piatu. Kehidupan Pisnu sesudah menikah terlihat sangat bahagia. Apalagi ketika Sahiba dinyatakan hamil. Di saat kandungan Sahiba mulai membesar, Pisnu mendapat panggilan tugas yang tak bisa diabaikan. Sahiba pun merelakan kepergian Pisnu dengan sedih. Hari-hari Pisnu di markas pun terlihat berbeda. Karena mengkhawatirkan Sahiba yang sedang hamil besar, Pisnu mencoba untuk mengajukan cuti, tapi permintaannya ditolak. Keesokan harinya, timnya mendapatkan tugas untuk menyergap teroris di sebuah desa. Tetapi sewaktu di perjalanan, mobil yang ditumpanginya meledak dan jatuh ke sungai. Terlihat setelah itu keadaan yang memprihatinkan. Pisnu dan teman-temannya terdampar di bebatuan sungai. Ratna Kumar yang setengah sadar melihat Pisnu hanyut terbawa arus dan di saat itulah Pisnu dinyatakan hilang dan unitnya pun menganggap dia sudah meninggal. Setelah kejadian itu, Ratna Kumar mendengar kabar bahwa Sahiba, istrinya Pisnu, meninggal dalam kerusuhan di Hyderabad. Itulah cerita yang sebenarnya dari Ratna Kumar. Aditya yang mendengar hal itu sontak mengingat kejadian tahun lalu di mana kerusuhan itu pernah dia tangani. Aditya pun langsung mencari-cari file kematian atas nama Sahiba. Tetapi file itu tidak ditemukan. Aditya yang tak kehilangan akal mencari tahu detail tentang Sahiba ke tetangganya. Di sanalah diketahui Sahiba berniat ke toko emas pada hari di mana kerusuhan itu terjadi, tepatnya toko emas Jewelers. Aditya langsung mendatangi toko emas itu, tetapi manajernya tak memberikan kesaksian apa-apa dengan alasan rekaman CCTV dihapus setiap bulannya. Tetapi Aditya masih mencurigai toko emas tersebut dan akhirnya mengutus timnya untuk menyelidiki manajer toko emas itu. Scene berpindah di mana V menghubungi Aditya. Aditya mengungkapkan kebenaran V. V adalah Wisnu. Pisnu mengakui kehebatan Aditya, mengungkap jati dirinya, tetapi Pisnu masih menganggap Aditya polisi yang korup, yang mampu menutup kasus kerusuhan tanpa mengetahui penyebab sebenarnya, yang mengakibatkan istrinya Sahiba tewas. Aditya yang tak terima dengan sangkaan Pisnu mencoba menguak kasus itu kembali di saat Pisnu sedang berpikir. Mansur anak buahnya menginfokan bahwa terlihat manajer toko emas itu sedang berbicara serius dengan seorang wanita. Yang tak lain wanita itu bernama Ramani. Seketika Aditya mengingat Ramani, wanita yang ada dalam kerusuhan itu, dan akhirnya Aditya pun menemui Ramani. Ramani yang saat itu ketakutan menceritakan kebenaran sesungguhnya. Ternyata memang benar, terdapat konspirasi besar dalam kerusuhan itu. Ramani menjelaskan dulu dia mempunyai asrama putri khusus anak yatim piatu. Tetapi kepercayaan anak-anak itu disalahgunakan oleh Ramani.
Dengan mengirim anak-anak perempuan itu ke pria-pria kaya, suatu hari seorang gadis yang bernama Ayesa kabur dari asrama dengan berbekal sebuah ponsel yang berisikan video pemerkosaan yang dilakukan oleh 3 pria terhadap sahabatnya. Inspektur Prasad mengetahui Ayesa pergi ke rumah Sadik Hasan dan melaporkannya kepada Ramani. Dan disinilah terungkap bahwa Prasad selama ini yang membantu Ramani menjalankan bisnis itu. Sadik Hasan adalah orang yang disegani di daerahnya. Dia juga suka membantu anak-anak yatim dan orang miskin. Ayesa menyerahkan bukti itu dan Sadik Hasan pun saat itu memberikan perlindungan kepada Ayesa dan berjanji untuk membantunya. Tetapi ketika Sadik Hasan melihat isi video itu, dia mengenali salah satu pemerkosaan yaitu Ranjit, anak dari Menteri Dalam Negeri. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Sadik untuk memeras menteri. Bila permintaannya tidak dipenuhi, Sadik akan menyebar video itu ke media. Menteri dan Ranjit yang geram dengan pemerasan itu merencanakan pembunuhan kepada Sadik dan ditemukan hari yang tepat untuk membunuhnya, yaitu perayaan Hari Muharram. Mereka dibantu geng Camun dan geng Keke. Ranjit juga memerintahkan Ramani untuk berpartisipasi di acara itu untuk menjadi mata-mata dan mendapatkan Ayesa. Singkat cerita, akhirnya Sadik Hasan pun terbunuh oleh mereka. Ayesa yang menyaksikan hal itu pun kabur dengan tak lupa membawa ponselnya. Prasad dan Ramani melihat Ayesa masuk ke dalam toko emas itu, tapi Prasad menyuruh Ramani untuk mengalihkan perhatian Aditya. Dan Prasad memberi isyarat kepada Keke untuk membunuh Ayesa di dalam toko emas itu, lalu membuang jasadnya ke dalam mobil yang terbakar dan menghilangkan jejaknya. Dan itulah cerita sebenarnya dari Ramani. Aditya menanyakan apakah Ramani melihat Sahibah, tapi Ramani menjawab tidak. Lalu Aditya pun menanyakan siapa saja yang ada dalam video itu selain Ranjit. Ramani pun menjawab, mereka adalah Malik Arjun dan anak toko emas yang bernama Sarat. Akhirnya Aditya menyadari mengapa toko emas itu tak memberi kesaksian, karena takut rahasia bosnya terbongkar. Aditya juga menyadari nama-nama korban pembunuhan yaitu Prasad, Malik Arjun, dan Keke. Dan Aditya menyimpulkan bahwa korban selanjutnya adalah Sarat dan Ranjit. Dan benar saja korban berikutnya adalah Sarat. Wisnu membunuh Sarat dengan cara yang berbeda, yaitu dengan memasukkan cairan emas panas ke dalam mulutnya. Setelah tewas, Wisnu pun meninggalkan petunjuknya lagi untuk Aditya. Keempat pembunuhan itu mengguncang India dan menekan keseriusan Aditya dalam menangani kasus ini. Aditya tahu bahwa korban terakhir adalah Ranjit. Maka dari itu dia meminta izin kepada atasannya untuk mengawal Ranjit dalam penyamaran. Diketahui Ranjit akan merayakan ulang tahunnya di pulau pribadinya yaitu di Thailand. Tibalah hari di mana Ranjit berada di pulau itu. Aditya pun datang dengan timnya menjalani penyamaran. Dan benar saja, Wisnu pun datang ke sana untuk membunuh Ranjit. Tetapi karena pengawalan Ranjit banyak, Wisnu melumpuhkan anak buah Ranjit terlebih dahulu. Aditya pun ikut baku tembak di sana. Tapi naas bagi Ranjit, dia pun terbunuh dengan kepala terpenggal dan meninggalkan catatan untuk Aditya bahwa Vi akan segera menemukannya. Aditya seakan frustasi saat itu, sehingga ia ingin menembak kepalanya sendiri. Aditya yang merasa gagal dengan tantangan itu, akhirnya memenuhi janjinya untuk menyerahkan medali dan mengundurkan diri dari kepolisian di depan semua orang. Beberapa hari setelah pengunduran diri, tersiar kabar di televisi bahwa kepolisian sudah menemukan pelaku pembunuhan berantai itu. Polisi tentunya ingin menyelamatkan muka mereka dengan menyalahkan seorang pencopet yang tidak bersalah bernama Vamsi. Dan untuk menutup kasusnya, Vamsi pun ditembak mati. Publik percaya akan hal itu, tetapi tidak dengan Aditya yang mengetahui kebenarannya. Wisnu akhirnya menelpon Aditya dan senang namanya berganti dengan Vamsi dan kasus pun ditutup. Wisnu pun mengajak Aditya untuk bertemu.
Aditya melihat wajah Pisnu yang sebenarnya. Mereka berbincang santai di pertemuan itu. Aditya mengawali ceritanya kepada Pisnu bahwa ia juga sebenarnya membantu Pisnu untuk membunuh Ranjit. Pisnu tak percaya akan hal itu dan menanyakan alasannya. Aditya pun memberikan jawabannya dan bercerita ketika dia ingin mengawal Ranjit. Dia mendengar kabar bahwa menteri membentuk tim khusus untuk membunuh Aditya dan Pisnu karena menteri takut jika Aditya mengungkap kebenarannya kepada publik. Oleh karena itu, Aditya pun membantu Pisnu menghabisi anak buah Ranjit dan mengarahkan Ranjit juga mengisolasinya ke tempat Pisnu mengejarnya agar Ranjit dihabisi oleh Pisnu. Dan akhirnya Pisnu pun berhasil menghabisi Ranjit. Aditya saat itu berpura-pura frustasi untuk menghilangkan kecurigaan orang lain seakan-akan ingin menembak dirinya sendiri. Itulah cerita Aditya yang sebenarnya, tetapi masih ada yang mengganjal di pikiran Aditya tentang kematian Sahiba dan apa kaitannya dengan kelima orang itu. Di saat itulah Pisnu menceritakan mengapa dia menghabisi mereka berlima. Ketika Pisnu terhanyut oleh air, dia diselamatkan oleh penduduk setempat 10 hari lamanya. Ketika dia ingat, dia membuka ponsel dan mencoba menghubungi Sahiba. Tapi ponsel Sahiba tidak aktif. Dia ingat bahwa Sahiba selalu mengirim email kepadanya. Ketika email dibuka, ternyata benar terdapat email dari Sahiba berupa video. Terlihat di sana Sahiba ketakutan dengan seorang gadis bernama Ayesha yang terjebak di toilet. Dalam video itu Sahiba menceritakan bahwa dia ingin menyelamatkan Ayesha yang diburu penjahat untuk merebut video rekaman yang berisi pemerkosaan. Sahiba meminta kepada Pisnu bila dia tak selamat, Pisnu harus membasmi orang-orang jahat itu. Setelah itu, Pisnu pun tak tahu apa yang terjadi. Ketika Pisnu ingin menghabisi Prasad, Pisnu menanyakan terlebih dahulu siapakah orang-orang yang terkait dalam kerusuhan itu. Dan ternyata Prasad pun menceritakan semuanya. Prasad melihat Sahiba dan Ayesha masuk ke dalam toilet, tetapi karena takut ketahuan, Prasad mengisyaratkan kepada Keke bahwa Ayesha ada di dalam. Dan Prasad pun menyuruh membunuh mereka. Mendengar hal itu, Pisnu pun marah dan akhirnya membunuh Prasad. Dan itu alasannya mengapa Pisnu membunuh Prasad. Amarah Pisnu meradang mendengar Aditya mendapat medali kehormatan atas usaha penyelamatan di kerusuhan itu. Tetapi mengapa Sahiba tidak terselamatkan? Itulah alasan Pisnu mempermainkan Aditya untuk membuktikan Aditya bukanlah polisi hebat. Dan Pisnu pun berpikir Aditya petugas polisi yang korup, yang mampu menutup kasus itu dan tak tahu kebenarannya. Akhirnya kesalahpahaman di antara mereka terselesaikan. Aditya berterima kasih kepada Pisnu telah menghabisi orang-orang biadab seperti mereka. Pisnu pun memberikan video itu kepada Aditya untuk mengungkap para penjahat dan sekaligus mengembalikan reputasi Aditya kembali, dengan meminta publik melihat mana yang benar dan mana yang salah. Di akhir cerita, Apurva menulis novel yang berjudul Sahiba dan memberikan salinannya kepada Pisnu. Dan film pun berakhir. Oke, terima kasih sudah menonton. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih, bye. Jangan lupa subscribe ya.